Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman dimanapun dan kapanpun yang sedang menyaksikan podcast saya hari ini. Teman-teman, biasanya teman-teman barangkali melihat saya sering memberikan suatu hal yang insya Allah menginspirasi dan barangkali saya sendiri sebagai narasumbernya. Namun pada kali ini ada yang sedikit berbeda nih teman-teman. Saya bersyukur sekali kehadiran bertemu dengan satu sosok yang juga sangat menginspirasi kita semua, khususnya buat adik-adik nih, kaula muda yang sedang berjuang, sedang mencari jati diri, yang sedang ingin mengejar mimpi-mimpi yang telah disusunnya. Tanpa berbasa-basi lagi, di samping saya sudah ada sosok yang akan sebentar lagi memberikan motivasi yang luar biasa buat teman-teman di luar sana, khususnya anak muda terkait perjalanan hidup beliau yang bisa kita curi ilmunya untuk kita bisa sama-sama sukses kayak mereka, kayak beliau ini, bahkan bisa lebih sukses dari beliau ini. Oke, ini dia Bapak atau Abang kali ya, saya panggilnya, enaknya Abang aja kali. Siap. Oke, Bang Nur Hadi. Oke, selamat siang Bang Nur Hadi. Selamat siang Bang Aan. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir bersama Abang hari ini selaku Duta Kemendikbudristek, Duta Teknologi Kemendikbudristek 2023 Provinsi Kalimantan Barat, bisa duduk sama-sama dengan sosok Abang yang benar-benar menginspirasi menurut saya, tidak hanya menginspirasi sesama tenaga kependidikan atau akademisi, tapi juga anak muda. Siap. Oke, Bang Nur Hadi, hari ini saya mau banyak sekali mengorek-ngorek, minta ilmunya nih dari Bang Nur Hadi, khususnya buat saya, juga buat teman-teman di luar sana. Baik. Terkait hari ini kita pengen bahas tentang bagaimana sih motivasi yang untuk anak-anak muda terkait dengan bersekolah, motivasinya barangkali sudah ada agak-agak sedikit menurun nih, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, buat teman-teman di luar sana gitu. Nah, kalau saya boleh angkat sebuah tema pada sesi kali ini adalah orang kampung yang enggak kampungan. Boleh nggak Mas Nur Hadi bilang gitu ya? Cocok. Cocok ya, benar ya. Maksudnya adalah kadang-kadang kita suka insecure nih, orang-orang kampung, anak-anak kampung yang ingin ikut berjibaku dengan kehidupan kota, yang dengan segala gemerlap kecanggihannya, kita insecure untuk bisa juga beradaptasi menempuh impian kita masing-masing. Nah, kalau saya boleh men-spill sedikit, Mas Nur Hadi ini juga orang kampung, ya nggak? Betul. Tapi di mata saya sama sekali nggak kampungan, dan bahkan sekarang sudah ada di titik level yang juga bisa saya katakan sukses. Gitu ya Mas Nur Hadi. Tapi teman-teman, sebelum ke sana, kita butuh kenalan dulu dengan sosok ini, bener nggak? Dan kali ini, saya nggak akan menjelaskan, ngedescribe beliau ini siapa. Kita pengen dengar langsung dari beliau. Beliau ini orang mana, aslinya gimana, track perjalanannya dari zaman kecil sampai sekarang itu apa, kemudian ada achievement apa yang sudah diraih sampai detik ini. Gitu. Siap, ya? Betul. Siap, oke. Silakan Mas Nur Hadi. Siapa sih Mas Nur Hadi ini? Mungkin teman-teman di sana ada yang belum familiar atau sudah ada yang cukup mengenal. Gara-gara ada satu branding nih kayaknya di fisik, bukan body shaming ini ya. Tapi kayaknya kita butuh apa ya? Perlu juga buat branding diri. Ada hidungnya yang mancung, ada tahi lalatnya di apa ini namanya? Di dagu gitu ya. Oke, Mas Nur Hadi, silakan. Boleh dong bagi ke teman-teman siapa sih sosok Mas Nur Hadi? Baik, terima kasih Bang Aan. Halo teman-teman semuanya. Senang bisa menyapa teman-teman walaupun melalui dunia maya ini. Pertama tentu saya mengucapkan selamat dan sukses buat Bang Aan yang telah terpilih sebagai Duta Teknologi Kemdikbudristek Dikti Provinsi Kalimantan Barat. Kita berdoa semoga beliau naik levelnya lagi ke tingkat nasional dan membawa nama baik Kalimantan Barat di Indonesia. Amin, amin, amin. Thank you. Tadi Bang Aan sudah memberi pengantar bahwa kita sebagai orang yang berangkat dari angka minus ya, bukan nol lagi. Jadi anak-anak kampung itu kan berangkat dari angka minus. Minus ya malahan ya? Bukan nol. Bukan mereka yang mendapatkan privilege karena mungkin orang tuanya adalah orang yang memang memiliki pengaruh dan sebagainya. Tapi saya sendiri lahir dari kedua orang sebagai petani ya, orang tua keduanya sebagai petani, kemudian
bapak saya itu sekolahnya dulu namanya sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat? Iya, kalau ibu tidak tamat sekolah rakyat. Oh begitu, sekolah rakyat ini barangkali SD kalau sekarang ya? Kalau dulu ya setara SD begitulah, SD. setara SD, tapi sekolahnya tidaklah seperti hari ini ya, karena sekolah rakyat ini kan warisan dari Belanda. Oh begitu. Sehingga pola pendidikannya juga berbeda. Kemudian saya ini saudara cukup banyak ya. Ada 9 saudara. 9, banyak ya. Dan saya anak yang ke-9. Tapi bungsu. Betul. Bungsu, oke. Ini penutup ini. Penutup. Buah ujung begitu ya. Betul. Buah ujung itu kan kalau nggak untung ya untung sekali. Kalau nggak untung sekali. Betul. Perlu di highlight teman-teman. Jadi alhamdulillah dengan motivasi dan kesungguhan dari orang tua saya, kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, akhirnya saya bisa berada pada tingkat pendidikan paling tinggi lah begitu ya. Saya dapat menyelesaikan studi S3 saya dengan baik dan sudah selesai. Ini satu kebanggaan bagi saya pribadi sebagai anak yang berangkat dari kampung yang mana listrik di kampung saya itu baru masuk tahun 1995, tapi di kampung tetangga saya baru masuk 2019. Oh. Jadi teman-teman di luar sana bisa berpikirlah seberapa pelosoknya kampung saya itu tepatnya di Dusun Arungkuang, Desa Simpang 4, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Sambas. Jadi satu daerah juga dengan Bang Aan ini. Benar. Hanya karena tuntutan dari pendidikan, saya harus merantau, ibarat sebuah filosofi bahwa ketika pohon itu ingin tumbuh besar dan mendapatkan sinar yang penuh dari matahari, maka dia harus bergeser dari pohon induknya. Masya Allah. Jadi kalau kita hanya berada di bawah ketiak pohon induk, maka tubuh kita tidak akan bisa melebihi besarnya pohon induk itu. Kapan dapat filosofi ini? Sebenarnya motivasi pendidikan ini saya dapatkan dari kedua orang tua saya, yang mana beliau mengatakan bahwa tidak mengapa kita secara ekonomi tidak mampu, tapi secara pikiran kita harus berjuang terus begitu. Keren. Saat saya wisuda S1 itu, alhamdulillah saya sebagai wisudawan terbaik waktu itu dengan IPK tertinggi. Salah satu koran di Kota Pontianak ini luar biasa mengatakan siapa yang paling memberi pengaruh besar kepada Bang Nur Hadi untuk pendidikan ini. Saya bilang bahwa ibu saya, bahkan saya sampaikan ibu saya adalah ibu paling hebat sedunia begitu. Masya Allah, keren. Jadi sebenarnya teman-teman semua, motivasi kita untuk melangkah maju itu pertama adalah orang tua. Jika kembali kepada nilai keyakinan keagamaan kita, bahwa orang tua adalah pintu untuk kita mendapatkan keberkahan. Ridho orang tua adalah pintu untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan doa orang tua adalah doa yang selalu menjaga anak-anaknya dari pengaruh-pengaruh buruk. Jadi kepada teman-teman, jangan pernah bosan untuk menelpon atau berbicara dengan orang tuanya. Ibu, bapak, doakan anakmu ini agar selalu terjaga. Ibu, bapak, doakan anakmu ini agar selalu sukses. Karena kita tahu bahwa tidak ada pembatas doa orang tua itu dengan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau bicara tentang perjuangan, masing-masing punya cerita. Tapi tidak harus sama. Misal saya sejak SD, saya sudah jualan es lilin itu ya, keliling. Jualan es lilin? Iya, pukul 11 sampai pukul 12.30 begitu. Masih ingat Mas Nur Hadi, itu mulainya dari kelas berapa tuh SD? Sekitar kelas 4. Kelas 4? Iya, kemudian sore itu sekitar pukul 2.30 saya bekerja di penggilingan padi. Oh. Jadi giling padi dari padi menjadi beras itu, saya pernah bekerja juga di situ. Kemudian begitu SMP naik level sedikit, bekerja di pasar sebagai penjaga toko sambil sekolah. Jadi pagi jaga toko sampai pukul 12, pukul 1 sampai pukul setengah 6 itu sekolah. Jadi terus-menerus. Kemudian saat SMA, saya juga sempat jaga toko sebentar, tapi karena aktif di organisasi, saya kelas 1 itu sudah menjadi ketua MPK waktu itu. Wah, dicatat. Aktif organisasi. Jadi, karena ini penting juga nih Mas Nur Hadi ya. Iya. Oke. Lanjut Mas. Jadi aktif di organisasi, di OSIS, MPK dan sebagainya. Sukses menyelenggarakan satu kegiatan event besar lah yang memang jadi event tahunan di sekolah. Kemudian
Alhamdulillah kalau bicara ranking dan sebagainya berlangganan lah kita ya. Oh, Tapi itu hanya satu buah kecil dari kerja keras karena itu bukan goal utama kita. Karena yang utama adalah bagaimana karakter kita terbentuk, betul. kemandirian kita terbentuk, rasa tanggung jawab kita terbentuk, dan yang paling penting adalah integritas kita terbentuk. Iya. Jadi ketika kita membagikan ilmu, jangan pernah merasa miskin begitu. Tidak akan pernah miskin, Tidak akan malah pernah tambah miskin. kaya. Betul. Bener nggak? Ya. Saya potong dulu Mas Nur Hadi, ini Iya. menarik. Tadi kelas 4 SD sudah berjualan, Iya. lanjut lagi di SMA, ya nggak? Iya. Kenapa harus berjualan? Apakah hanya berdasarkan latar belakang ekonomi tadi? Atau apa? Menurut saya ketika anak usia SD itu taunya main doang, ya nggak? Dunia mainnya itu besar, sampai SMA aja dunia mainnya masih besar. Tapi sosok Mas Nur Hadi itu kok bisa ikut memutuskan harus berjualan? Iya. Apalagi Mas Nur Hadi tadi bilangnya kan anak ke-9 nih. Iya. Pastikan ini ya image-nya anak 9, anak bungsu ini pasti manja ya. Ada 8 kakak-kakak yang lebih lagi gitu. Ini kenapa Mas Nur Hadi pada waktu itu memutuskan iya nih, saya mau berjualan? Iya. Jadi kalau waktu kecil itu motivasi sebenarnya adalah bagaimana biar bisa jajan ya. Oh, bisa jajan. Jadi kita ini kan diberi uang jajan mungkin tidak banyak sama orang tua karena orang tua juga petani kan. Jadi kita harus berikhtiar kalau ingin dapat uang tambahan maka bekerjalah begitu. Jadi niatnya waktu itu memang bekerja untuk mencari uang biar bisa jajan, bisa sedikit menabung atau membeli apa yang kita inginkan. Karena kalau berharap dari orang tua atau kakak-kakak, mereka masing-masing punya tanggung jawab. Oke, motivasinya itu sederhana. Secara sederhana pikiran anak SD. Iya. Tapi secara tidak langsung saya setelah merenung cukup lama itu membentuk karakter kita. Benar. Jadi kita memiliki kemandirian yang cukup baik sehingga ketika kita jauh merantau dari orang tua tidak kesulitan untuk berinisiatif atau berpikir kreatif. Oh begini loh, biar saya bisa dapat tambahan uang. Karena ibu saya itu waktu saya kuliah mengatakan kami tidak punya uang buat kirimi kamu, tapi kalau kamu minta beras kami kirimi, begitu ya. Oh gitu. Jadi saya waktu semester 1 itu sudah jadi guru bimbel. Waktu itu sudah ada guru bimbel? Iya. Oh begitu. Kemudian di semester 4 itu saya sudah menjadi asisten dosen di 2 kampus. Satu di Akademi Kebidanan Aisyah Pontianak, sekarang jadi Polita itu. Kemudian yang kedua di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Waktu itu dosennya Pak Chandra Hasan, jadi saya sebagai asisten dosen. Kemudian di semester 5 itu saya sudah menjadi guru honor waktu itu ya. Guru honor? Iya, jadi tahun? 2008. 2008 itu menurut saya sudah dalam kondisi zaman luar biasa juga ya, secara modernitasnya gitu. Saya boleh mundur dulu dikit? Iya. Ini juga bisa jadi catatan sama-sama ya, khususnya buat adik-adik yang masih muda dan barangkali juga mengalami hal yang serupa gitu. Ini bisa kita curi tipsnya, karena saya yakin sekali ketika Mas Nur Hadi tadi berjualan dari SD, SMP, dan SMA, pasti dong punya tantangan-tantangan. Betul. Baik itu sederhananya barangkali diejek teman, kemudian ada rasa rendah diri gitu ya, insecure dan segala macam. Ini apa saja tantangannya dan bagaimana Mas Nur Hadi bisa menyikapinya di usia belia saat itu? Bahasa ngetren hari ini kan disebut bullying ya. Iya benar. Atau perundungan. Jadi perundungan ini sebenarnya sejak lama sudah ada. Hanya saja sebutannya saja yang berbeda. Umumnya di zaman saya itu yang sering didengarkan take gitu, nake itu. Nake, iya. Oke, nake itu malak teman-teman, ya, dipalak gitu ya. Okay. Pernah nggak saya dipalak? Oh pernah. Pernah malah begitu. Pernah ya? Iya pernah. Oke. Waktu SMP itu pernah kita dipalak, dimintain uang. Ya karena kita ini merasa tidak mampu untuk melawan, ya mau nggak mau menyerah begitu ya. Dan itu menjadi trauma. Tapi saya berpikir kembali, inilah manusia ya. Manusia ini kan diajak terus berilmu dan berpikir. Dengan hal begitu kita mendapatkan ilmu dan membuat kita berpikir. Bagaimana caranya? Ya mau nggak mau kita juga harus berpikir mencari sisi yang kuat. Saya harus bergabung kemana ini biar saya nggak diganggu lagi sama orang-orang tertentu begitu ya. Sehingga saya mencari teman juga yang saya pikir ini bisa menjadi semacam benteng saya ketika saya diganggu, saya bisa lapor dia begitu. Ya, saya alhamdulillah dapat lakukan itu, berteman dengan baik. Kemudian
apakah itu mengganggu mentalitas? Tentu di awal mengganggu. Namun karena kita sudah berani melawan, berani berbicara, maka itu juga menambah kedewasaan. Tapi saya ingin sampaikan begini bahwa perundungan itu akan memberikan trauma yang panjang. Sangat pasti. Ya, kepada generasi muda. Jadi kepada guru, kepada siswa, kepada akademisi, itu menjadi PR bersama kita bagaimana menekan tingkat perundungan ini. Dan alhamdulillah Kemendikbud itu sudah mengeluarkan beberapa peraturan kementerian ya, yang melindungi dan yang membentengi siswa-siswa kita dari perundungan. Saya juga punya pengalaman di sekolah anak saya. Jadi anak saya itu saya pesankan bahwa ketika terjadi hal-hal seperti itu maka lawanlah. Ketika kau tidak bisa melawan maka menghindarlah. Jadi itu jauh lebih efektif. Karena ketika kita melapor ke guru, tentu guru juga akan melakukan langkah-langkah taktis untuk mengatasi itu. Karena ini bukan solusi ya. Misalnya begini, ada si A ini sebagai pelaku, si B sebagai korban. Pelaku ini dikeluarkan dari sekolah, tidak. Ini kan bukan kanker yang ketika dipotong akan hilang, tidak. Betul. Ketika dia berpindah ke sekolah lain, mungkin sekolah itu ahlinya ketemu ahlinya perundungan, dia makin ahli ini. Betul. Jadi bagaimana caranya? Ada treatmentnya, ada caranya untuk mengatasi mental-mental seperti itu. Namun ini PR bersama, tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang, tapi perlu kebersamaan. Dan peran penting pendidik ya, baik itu guru maupun kami di perguruan tinggi dosen itu menjadi penting untuk menghadapi hal-hal tersebut. Untuk apa? Menekan trauma-trauma. Karena kita ingin generasi Indonesia ini kan kalau mimpinya Presiden Jokowi itu di 2045 kita adalah generasi emas. Betul. Artinya bahwa emas ini punya nilai, punya harga, punya martabat, adalah generasi yang ketika dia muncul itu sangat dinantikan oleh orang-orang. Begitu. Betul sekali, betul. Jadi ada 2 poinnya. Yang pertama adalah gunakan akal kita semaksimal mungkin ketika menghalangi hambatan. Dan yang kedua, kalau kamu jadi korban bullying, jangan lupa speak up. Itu yang paling penting ya. Dengan versinya masing-masing speak up-nya itu. Jadi jangan diam. Dan peran siapa saja itu diperlukan. Masyarakat luas itu diperlukan gitu ya. Karena banyak sekali namanya bystander atau yang melihat proses bullying itu hanya diam saja, gitu ya, karena takut dan sebagainya. Tapi justru itu sebenarnya yang hanya melihat itu juga secara tidak langsung itu sebagai pelaku juga, gitu ya. Kalau kita hanya berdiam diri, betul sekali. Oke, ada 2 poin itu. Terus ada menarik lagi nih, Mas Nur Hadi. Sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya, saya tadi dengar dari awal dengan segala macam tantangan perjalanannya Mas Nur Hadi dari SD bahkan dari 4 SD yang sebenarnya secara usia itu adalah yang pusing itu, yang bingung hanya besok kita main apa ya. Tapi Mas Nur Hadi sudah banyak hal proses pendewasaan yang dilakukan. Mas Hadi sudah bercerita jadi asisten, jadi guru bimbel, kemudian jadi guru honorer. Tentu ini kan dilihat orang artinya Mas Nur Hadi punya potensi. Lalu bagaimana nih ceritanya Mas Nur Hadi sambil kerja, sambil belajar gitu. Kalau saat ini nih Mas Nur Hadi, sebagian dari anak-anak muda kita, peserta didik gitu ya, kebetulan juga saya juga sebagai pendidik, itu tahu benar kadang-kadang anak-anak berkeluh kesah, nggak sempat belajar nih Pak, karena saya sambil kerja dan kerjanya macam-macam dan segala macam. Nah, Mas Nur Hadi kan berada di posisi yang sama, tapi masih punya prestasi yang luar biasa. Boleh dong dibagi ke teman-teman anak muda yang sedang juga sama, barangkali posisinya sama dengan Mas Nur Hadi. Gimana bekerja, aktivitasnya, organisasi pula gitu, karena organisasi juga butuh ya Mas Nur Hadi, tapi bisa prestasi juga. Boleh dibagikan. Yang saya alami sendiri adalah kuncinya membaca. Jadi saya ini senang membaca itu sejak SD. Kakak saya itu guru, suaminya kepala sekolah, dulu nggak ada perpustakaan, tinggal di rumah impres. Waktu itu alhamdulillah saya itu kelas 1, kelas 2 SD udah lancar sekali membaca. Jadi saya suka nongkrong di rumah kakak saya itu membaca buku, terutama buku-buku cerita. Jadi saya punya hobi membaca itu sejak SD. Kemudian saya hobi koleksi buku itu sejak SMA. Jadi kalau saya dapat uang pasti beli buku. Minimal dapat uang beli buku. Sebulan itu bisa 3-4 buku yang saya beli. Tentu yang saya beli lah yang saya suka begitu. Waktu saya SMA itu saya nggak punya uang buat beli buku. Saya punya teman di rumahnya itu banyak majalah. Saya suka baca majalah-majalah itu. Tentu kan isi majalah ini macam-macam ya.
saya dilihat oleh bapaknya. Bapaknya ini seorang bankir, dia tanya, Nur Hadi suka baca majalah ya? Saya bilang suka. Ternyata bapaknya keluarin koleksi majalah, ini buat Nur Hadi bawa pulang saja. Jadi ketika saya membaca itulah menambah hasanah keilmuan saya. Jadi memang salah satu kunci yang bisa saya dapat itulah membaca. Yang kedua, kurangi waktu tidur. Saya itu 2007 sudah menjadi salah satu ketua organisasi di tingkat provinsi. 2007-2010 saya ketua organisasi di tingkat provinsi. Jadi waktu saya itu kuliah, saya masuk pagi sampai pukul 12, pukul 1. Pukul 2 saya ngajar bimbel sampai setengah 9 malam. Setelah itu pukul 9 biasa kami rapat-rapat sampai pukul 12, pukul 1 begitu. Kemudian ya tidur sebentar, bangun ya aktivitas lagi dan seterusnya. Jadi waktu itu kurangi masa tidur. Masa tidur ya. Presiden aja 3 jam rata-rata tidur, 3 sampai 4 jam doang ya. Jadi kalau kita ambil pesan Rasulullah juga kan, Rasulullah itu tidurnya kan hanya 3 jam sampai 4 jam. Betul. Jadi sekali. kalau orang sukses itu biasanya jam tidurnya itu sedikit sekali. Berarti Mas Nur Hadi juga setuju ya bahwa kalau untuk sukses ya memang kurang tidur. Sederhananya gitu ya enggak? Tapi diisi dengan hal yang bermanfaat Betul. maksudnya. Benar sekali, karena sekarang itu anak muda kurang tidur, tapi gaming ya, scrolling TikTok gitu, dan perlu dicatat nih teman-teman. Dan berarti bisa kita ambil lagi tips berikutnya adalah jadilah insan yang literat. Iya gitu. Betul. Jadi membaca. Hobi membaca, benar sekali. Apapun itu kuncinya membaca. Mau bisa bicara juga membaca. Betul. Mau apapun itu dengan banyak membaca. Dan membaca itu nggak harus melulu tentang buku yang bersifat teori berat-berat ya Mas Nur Hadi ya. Jadi dibaca itu adalah hal yang kita senangi. Betul. Kalau kita senang komik, silakan baca komik. Betul kalau sekali. kita senang novel, silakan baca novel. Kalau kita senang artikel, silakan baca artikel. Jadi membaca ini kunci pertamanya adalah hal yang kamu senangi. Betul. Jadi jangan memaksa membaca itu harus habis satu buku, tidak. Betul. Jadi baca sesuai kebutuhan. Misal saya ingin berbicara tentang pendidikan, bisa saya ambil beberapa referensi, bukunya Ki Hajar Dewantara, bukunya Ki Haji Ahmad Dahlan, kemudian bukunya Haidar Nasir. Tapi saya berbicara fokus di pendidikannya saja. Jadi tidak harus satu buku habis. Nggak ada kewajiban untuk kita menyelesaikan, kecuali baca novel, dan saya senang sekali baca novel. Betul. Kalau baca novel tuh penasaran sih Mas Hadi. Kemana sih endingnya nih gitu ya? Nggak? Iya. Berarti diawali cari dulu referensi buku yang memang teman-teman senangi buat dibaca. Betul. Nah, boleh dong berbagi nih Mas Nur Hadi, karena saat ini juga pemerintah sedang terus nge-push para guru untuk bisa membangkitkan gairah literasi dan numerasinya anak-anak kita gitu ya. Karena berdasarkan catatan PISA, meskipun yang akhir ini sudah mengalami sedikit lonjakan lebih baik, tapi kita masih cukup jauh lah kalau dibandingkan dengan negara-negara maju ya Mas Nur Hadi. Nah, boleh dong bagi tipsnya, dengan kesibukan yang luar biasa tadi, kan ini selalu menjadi alasan nih, nggak sempat baca nih karena nggak ada waktunya. Nah, dengan kesibukan Mas Nur Hadi tadi yang sampai jam 12 malam, kapan bacanya? Saya itu biasanya sebelum tidur itu membaca. Dulu ya. Kalau hari ini membaca juga tapi di handphone. Jadi saya senang baca berita, saya senang nonton berita dulu ya. Dulu karena tidak ada akses melalui gadget. Hari ini alhamdulillah dengan adanya gadget ini, saya tidak perlu nongkrong di depan TV, saya cukup sambil berbaring, sambil istirahat bisa men-scroll berita-berita dan membaca artikel-artikel. Jadi waktu paling nyaman itu sebenarnya sebelum tidur. Karena dengan membaca itu mempercepat ngantuk. Benar sekali. Nah, perlu dicatat artinya pemanfaatan teknologi itu tepat sekali gitu. Jadi membaca udah lagi nggak terkungkung dengan perpustakaan, nggak terkungkung dengan buku yang tebel harus kita bawa kemana-mana, tapi sudah banyak sekali e-book ataupun yang berbasis teknologi digital untuk kita menjadi sumber bacaan. Nah itu banyak hal yang sudah baru sekian menit sudah banyak hal-hal yang perlu kita catat ya buat teman-teman semua. Itu semua. Oke, Mas Nur Hadi, saya mau bergeser lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ini saya cukup deg-degan ya. Ini semakin syarat dengan motivasi. Kalau saya boleh tahu dulu, waktu SD SMP itu masih di kampung halaman? Iya, SD saya di Arungkuang, SD-nya saya itu di SD Muhammadiyah Simpang 4, kemudian SD-nya itu SD 73 Arungkuang. Masih ada? Masih. Sekarang namanya SD Negeri 14. Kemudian ada SMP Muhammadiyah Simpang 4. Masih ada juga sekolahnya? Masih ada juga. Itu termasuk sekolah tua ya, karena kakak-kakak saya semuanya sekolahnya di situ dulu. Oh gitu, Iya, di Simpang 4 itu. SMA-nya saya di Pontianak. Di Pontianak? Tapi sempat juga, jadi kepada teman-teman begini, saya bukan orang yang tangganya terus naik. Pernah juga tangganya runtuh.
Jadi saya pernah sekolah di STM di STM? Kota Singkawang, Oke. salah satu STM swasta. Tapi saya hanya sekolah sekitar 1 semester saja. Kemudian saya memutuskan untuk berhenti karena waktu itu saya ini kan SD SMP ini kan untuk ranking langganan ya. Betul. Begitu masuk STM baru pernah juga saya ketemu dapat nilai itu angka 4 di raport. Wah. Jadi itu pukulan besar buat saya bahwa saya harus memutar balik kapal layar saya ini. Karena kalau saya jalan terus ini nggak tahu arahnya kemana. Sehingga saya memilih pulang ke kampung. Saya sampaikan ke ibu saya, Bu, saya berhenti sekolah. Ibu saya menangis. Pak Usu, saya dipanggil saya Pak Usu. Kakak-kakakmu 8 orang itu minimal tamat SMA. Iya. Masa kamu cuma tamat SMP? Saya sampaikan ke ibu saya begini. Saya tidak berhenti sekolah untuk tidak sekolah lagi. Tapi izinkan saya berhenti sekolah, 6 bulan berikutnya saya akan bekerja cari uang buat saya sekolah lagi. Jadi 6 bulan berikutnya saya ikut sepupu saya ke Pontianak, jadi asistennya dia tukang servis AC, TV, kulkas, tukang bawa tas alat itu. Alhamdulillah dapat uang dari sana, saya sekolah lagi di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Oke, seusia 1 SMA sudah punya pikiran seperti itu, dapat tantangan dan langsung cari solusinya ya. Jarang-jarang Mas Nur Hadi untuk anak-anak sekarang. Biasanya kalau anak-anak sekarang ini bukan mendiskreditkan anak-anak generasi alpha ya. Cuman kalau udah mentok satu masalah ya udah gitu, give up gitu, menyerah dengan keadaan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita share ke teman-teman buat ngebangkitin gairah-gairah dalam hidup gitu ya, bahwa hidup ini nggak selamanya mulus dan nggak akan pernah berhenti untuk mulus terus, pasti ada up and down-nya. Nah, poin terbaiknya adalah gimana caranya bisa kita bangkit dari itu semua. Oke, berarti hijrah nih ke Pontianak gitu ya. Kemudian lanjut lagi studi S1-nya di STKIP PGRI Pontianak, sekarang namanya IKIP PGRI Pontianak, ini podcast kita ini. Oh gitu, jadi alumni sini dong Mas Hadi ya. S1-nya di sini. Oh, S1-nya di sini. Kemudian lanjut S2-nya di UPI Bandung. Di UPI kampusnya Bandung. Bang Aan. Oh gitu, satu alma mater teman-teman. Gitu. Anak-anak Isola ini. Anak-anak Isola, tahu banget. Penikmat bala-bala. Benar. Bala-bala itu bakwan teman-teman kalau di sini bilangnya. Oke. Kalau di Bandung namanya bala-bala. Lanjut lagi untuk ambil doktoralnya di UNY. UNY di Yogyakarta. Oke. Sampai sana. Nah, ini berarti sisa satu lagi nih. Kalau mau jenjang jenjang karir ya. Mudah-mudahan kita doain bisa cepat-cepat jadi profesor ya. Karena sekarang profesornya banyak yang muda-muda Mas Nur Hadi kan. Benar sekali gitu. Itu kita punya mimpi seperti itu. Pasti harus punya mimpi ke sana. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana Mas Nur Hadi ini bisa bermanfaat untuk lingkungan. Itu sih yang paling terpentingnya. Apalah arti sebuah titel ya enggak? Kalau kita nggak punya manfaat. Kalau Bang Aan ini nonton filmnya Laskar Pelangi, ada namanya Pak Harpan di sana, gurunya anak-anak ini. Dia katakan begini, wahai anak-anakku, memberilah sebanyak-banyaknya manfaat bagi semua orang. Dan janganlah mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari orang lain. Nah, itu saya pikir pesan yang dalam juga. Itu kan sebenarnya disambut juga kalau kita nonton filmnya Spider-Man. Jadi kawan-kawan ini nggak usah khawatir, nonton film itu bagus. Tinggal kita bagaimana mengambil ilmu dari film tersebut. Kan Spider-Man itu katanya semakin besar orang tersebut, maka semakin besar juga tanggung jawabnya. Maka ketika kau sudah bersiap ingin melangkah menjadi orang besar, haruslah menyiapkan diri untuk tanggung jawab yang lebih besar. Begitu dia. Mentalnya disiapin. Anginnya semakin kenceng. Itu pastinya kan. Betul sekali. Jadi itu yang paling penting. Mental itu paling penting. Sekarang tuh ya Mas Nur Hadi, anak-anak muda usia-usia produktif itu memang secara data kesehatan itu juga mentalnya mulai permasalahan mental meningkat gitu ya. Dan itu memang sedang kita cover dengan bagaimana membangun nge-build karakter-karakter anak-anak kita gitu. Oke, Mas Nur Hadi, itu sisi background perjalanan sosok seorang Mas Nur Hadi, kita sudah banyak yang bisa kita curi. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Mas Nur Hadi. Dengan perjalanan pendidikan dari awal, kemudian sekarang sudah menempuh bersyukur menjadi seorang dokter gitu ya, dan sekarang sudah banyak bermanfaat khususnya di kampus IKIP PGRI Pontianak ini, artinya sudah banyak hal-hal yang dimaknai khususnya di bidang pendidikan. Kalau boleh berbagi dengan teman-teman di sana, buat anak-anak didik, dimanapun yang berada yang nonton saat ini, sekolah itu sebenarnya apa sih Mas Nur Hadi? Kenapa harus sekolah kita ini? Atau sebagai seorang peserta didik atau siswa, apa yang perlu ditanamkan sebagai mindset bahwa bersekolah itu sebenarnya ini bukan
apakah sekolah itu ya karena orang tua yang nyuruh, Iya. gitu ya, karena saya supaya bisa kerja ke depannya, jadi harus sekolah. Apakah pemikiran ini tepat, Mas Nur Hadi? Atau bagaimana? Sekolah itu kan makna formal. Makna besarnya adalah pendidikan. Begitu kita lahir di muka bumi, maka kita sudah mendapatkan pendidikan. Bahkan kalau menurut dunia kesehatan, janin di dalam kandungan ibunya itu juga sudah mendapatkan pendidikan. Artinya bahwa pendidikan itu sejak kita melangkah di muka bumi ini sudah kita dapatkan. Kemudian bagaimana dengan sekolah? Prof. Zainuddin itu menyampaikan begini. Dalam pendidikan atau sekolah itu ada dua hal. Satu substantif, dua administratif. Administratif ini ya Anda punya raport. Jadi tiap semester Anda dapat nilai berapa. Tamat di SD Anda dapat ijazah. Itu administratif. Tapi substantifnya apa? Substantif dari sekolah adalah membentuk karakter anak bangsa. Membentuk kalau dalam pandangan dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa pendidikan itu, sekolah itu secara substantif adalah membentuk manusia yang sebenar-benarnya. Kalau dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Artinya di sini, bagaimana dengan anak bersekolah, ilmu dia dapat, pikiran dia dapat, menjadi insan yang beradab, menjadi insan yang bermartabat, menjadi insan yang bermanfaat. Makanya ada tiga hal kan dalam dunia masyarakat ini. Satu katanya adanya ilmu. Inilah yang dia dapatkan di sekolah, ilmu. Tapi kalau hanya ilmu yang dia dapat, tanpa dia menghormati adat istiadat yang ada di sekitarnya atau budaya, kita sering sebut budaya ini, maka ilmunya ini akan membawa dia ke arah yang tidak menguntungkan bagi dia. Tapi ketika dia mampu menggunakan ilmunya ini untuk hal yang menghormati adat istiadat, maka orang memandangnya, orang akan memberikan penilaian kepadanya adalah sebagai insan yang beradab. Makanya ilmu, adat, dan adab ini satu sinergi. Kalau kita pakai filosofinya orang Sumatera Barat, adat besan di syarak, syarak besan di kitabullah. Itu kalau kita maknai bahwa seorang yang berilmu ini menjunjung tinggi adat istiadatnya dengan melihat kepada hukum yang ada di sana dan mengacu kepada Tuhan. Makanya ada kitabullah di sana, karena mayoritas di sana muslim. Jadi sekolah adalah tempat untuk membentuk karakter anak yang berilmu, beradat, dan beradab. Itu poinnya. Iya. Jadi karakter itu yang akan dibentuk. Betul. Yang barangkali kita semua atau kita pernah menjadi siswa nggak menyadari itu ya Mas Nur Hadi. Iya. Bukan kita dicetak sebagai seorang geograf, Iya. bukan sebagai matematikas yang hebat gitu Iya. ya. Tapi ujung-ujung dari sekolah itu sebenarnya goalsnya adalah mencetak kita sebagai insan-insan yang berkarakter. Iya. Dan itu prosesnya salah satunya adalah melalui bangku sekolah. Betul. Bener ya Mas? Betul. Nah gimana nih ceritanya kalau ada statement yang mengatakan bahwa sekolah itu untuk jalan menuju sukses. Iya. Itu ada yang mengatakan kalau mau sukses ya harus sekolah. Betul. Gitu, setinggi-tingginya bahkan. Betul. Gitu. Bahkan ada sampai program pemerintah harus sekian tahun wajib Betul. sekolah gitu. Betul. Tapi ada juga pernyataan kalau untuk sukses nggak harus sekolah juga katanya Iya. kan. Karena ada juga nih contoh-contohnya si A, si B yang nggak sekolah tapi bisa sukses Iya. gitu ya. Sementara kata sukses juga masih identik dengan nominal rekening yang masuk begitu ya. Nah ini gimana Mas Nur Hadi? Ada dua statement yang kadang-kadang kita juga bingung nih buat Iya. ngejelasin buat kepada generasi-generasi alpha khususnya. Kita perlu menyamakan frekuensi terkait kata sukses. Sukses itu apakah dia memiliki harta benda yang berlimpah, atau sukses itu dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki dan dia memberi manfaat bagi orang yang banyak. Secara hukum di Indonesia, pendidikan itu adalah kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah. Dan secara administratif di Indonesia, untuk bisa bekerja pada profesi tertentu, pada kegiatan tertentu, harus diiringi dengan namanya ijazah. Ijazah itu didapat melalui sekolah. Kemudian, bagaimana dengan statement bahwa kalau mau sukses harus sekolah? Itu sangat betul sekali. Kalau kita kembali kepada nilai keagamaan,
Rasulullah itu mengatakan bahwa tuntutlah ilmu ya dari buayan sampai liang lahat. Betul. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu baru bicaranya Rasulullah. Kalau kita bicara kitabullah, pertama itu kan yang Iqra itu kan, Iya. bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bahwa menuntut ilmu itu satu kewajiban. Menuntut ilmu itu satu keharusan. Hari ini negara menyiapkan tempat menuntut ilmu adalah sekolah. Selain ilmu yang didapat juga ditambah dengan hal administratif disebut dengan ijazah. Artinya bahwa kalau ingin sukses, sekolahlah. Dan sekolah itu kewajiban. Jadi sedih kita kalau ada satu daerah, ada anak-anak yang tidak sekolah. Itu yang salah bukan anak-anak itu, tapi orang di sekitarnya. Tapi berhentilah menunjuk hidung siapa yang salah. Tapi marilah kita bergandengan tangan menjawab masalah itu. Iya. Terus bagaimana dengan mereka yang tidak tamat kuliah DO, kemudian jadi orang sukses? Kalau ibarat pasir, itu tidak semuanya putih. Adalah sedikit yang abu-abu hitam. Mungkin mereka golongan yang sedikit itu. Karena kita tahu, coba kita lihat susunan kabinet misalnya. Iya. Atau kita lihat presiden, wakil presiden. Itu orang-orang yang bersekolah. Betul. Orang-orang yang menyelesaikan tuntutan kewajiban sekolahnya, minimal tamat SMA lah. Begitu kan? Iya. Kalau perkuliahan ini dinamis. Tapi banyak orang yang kuliah menjadi orang sukses. Ya, banggaan. Ya, untuk jadi dosen, itu harus kuliahnya selesai. Betul. Kalau nggak selesai, nggak bisa. Untuk jadi guru, itu sekolahnya harus selesai. Kuliahnya harus selesai. Kalau nggak selesai, nggak bisa jadi guru. Bisa. Ini bahwa, ini membuktikan bahwa pendidikan itu tidak hanya bicara menggali ilmu, tapi bicara juga mendapatkan administratif, dan negara juga membuka ruang bagi mereka yang mungkin tidak cocok dengan pendidikan formal. Ada istilah homeschooling. Saya pernah waktu saya S3 kami berkunjung ke satu daerah di Salatiga itu namanya Qaryah Thayyibah. Jadi mereka membuka ruang kepada anak-anak yang punya minat di seni dan sebagainya. Nanti mereka akan ikut paket A, paket B, paket C. Pondok-pondok pesantren, waktu saya di Jogja itu, kalau mereka berfokus kepada agama, dia tidak belajar formal. Mungkin 4 tahun dia belajar agama, 2 tahun sisanya baru belajar formal, dapatlah dia paket A. Nanti saat ingin paket B, 2 tahun dia belajar agama, setahun berikutnya fokus belajar umum, dapatlah dia paket B, dan seterusnya. Artinya ini, belajar itu adalah satu kewajiban, dan menggali ilmu itu penting. Mengapa? Itu menjadi bekal. Ketika kita memiliki ilmu, maka kita juga bisa akan menurunkan ilmu itu, ya kalau kita berkeluarga punya anak, kepada istri atau suami kita, kepada anak-anak kita. Kalau kita berada di lingkungan pendidikan, kepada anak didik kita. Jadi, jangan kita terpaku seperti ada kertas putih, ada titik hitam di sana, kita berfokus hanya pada satu titik hitam. Padahal, luasnya ruang putih ini kita abaikan. Ya sama juga kalau kita punya masalah. Kalau punya satu masalah, jangan kita mudah terperangkap pada satu masalah itu. Yakinlah bahwa masalah tersebut ada solusinya. Kalau tidak bisa dengan sendiri, itulah fungsi kita punya teman untuk berbagi, untuk berbicara, mencarikan solusinya. Kalau kembali kepada agama ya, Allah katakan di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah tuliskan dalam surah Al-Insyirah itu ya. Artinya ya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan hanya kepada Allah lah kita berharapkan begitu katanya. Betul, pasti ada jalan. Ini gitu ya. agak-agak religi. Betul, jadi kita discussing yang hari ini adalah tidak hanya kita berbicara secara sains, tapi juga ada connect dengan Sang Pencipta ya Mas Hadi. Bahwa tadi benar bahwa kita itu jangan fokus, ya betul, barangkali ada sebagian, segelintir yang sukses itu melalui tanpa sekolah. Tapi perlu dilihat lagi ya Mas Hadi, banyak juga yang tidak demikian. Sangat banyak. Betul. Jadi kita jangan terkungkung dengan satu titik hitam tadi, coba perluas lagi dan maknai. Kalau dalam ilmu statistik itu namanya outlier ya. Outlier, benar. Jadi misal begini, kita ngumpulin 10 orang. Kita mau hitung jumlah penghasilan mahasiswa ini. 9 orang ini, mereka penghasilannya 1 juta, 1,5 juta.
Tapi ada satu orang ini penghasilan sebulan sampai 40 juta atau 50 juta. Betul. Kalau kita masukkan orang ini akan mengganggu. Betul. Makanya kategori yang mereka mungkin tidak bersekolah, sukses, itu boleh dijadikan motivasi kita, boleh dijadikan teladan kita dari sisi kesuksesannya. Iya. Bukan dari sisi tidak sekolahnya. Betul. Mengapa? Karena dia coba ditanya, apakah penting sekolah? Pasti dia akan jawab sangat penting. Iya. Saya ini tidak selesai ini karena faktor A, B, C, dan D dan tidak bisa mengulang kembali. Tapi untuk kamu, selesaikan sekolahmu. Mengapa? Karena kesuksesan ini juga diimbangi dengan sekolah yang baik. Setuju sekali Mas Nur Hadi. Karena anak-anaknya juga akhirnya disekolahin juga kan. Iya, Nah, coba kalau kita berpikir, kalau orang-orang sukses ini yang berawal dari nggak sekolah, kenapa anak-anaknya harus sekolah juga? Betul, Ya nggak kan? betul. Sebenarnya itu yang harus kita bisa cermati sama-sama gitu. Iya. Artinya sekolah ini begitu sangat penting untuk jadi ibu rumah tangga aja. Iya. Itu harus pinter, ya Betul, nggak Mas Nur betul, Hadi ya? betul. Karena saat lagi menghadapi anak-anak generasi alfa dan seterusnya nanti yang luar biasa sekali tumbuh kembangnya, butuh kecerdasan orang tua yang luar biasa. Betul. Orang tua harus punya ilmunya Betul. untuk menghadapi anak-anak mereka. Oke, bicara itu semua Mas Nur Hadi, boleh dong di-share. Gimana nih anak-anak kita kadang-kadang up and down terkait motivasi. Dengan latar belakang yang kadang-kadang, saya sekolahnya ya hanya untuk nambah umur aja nih Mas Nur Hadi. Atau saya sekolahnya ya daripada saya di rumah diam-diam aja gitu. Jadi sekolah itu kayak nggak punya gairah, kayak nggak punya impian, kayak nggak punya harapan gitu. Iya. Nah gimana nih, boleh mungkin ada statement sedikit dari Mas Nur Hadi terkait bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri kita agar sekolah itu nggak hanya menyelesaikan administratif hidup saja, tapi punya goals gitu, punya tujuan ke depannya. Apapun itu tujuannya versi mereka masing-masing. Boleh Mas Nur Hadi? Baik, yang pertama itu tentukan cita-cita. Jadi fokuskan cita-citamu itu ingin menjadi apa. Misal hari ini mereka masih SD, SMP atau SMA, mereka sudah bisa menelaah diri mereka, saya ingin punya cita-cita seperti apa. Yang kedua, bangun dukungan. Jadi kalau cita-cita sudah ada, bangun dukungan. Bangun dukungan itu artinya bangun komunikasi dengan orang terdekat kita. Siapa? Orang tua. Jadi ketika kita punya cita-cita dan mendapatkan dukungan dari orang tua, maka itu akan menambah semangat kita untuk melangkah. Setelah mendapatkan dukungan orang tua, dukungan berikutnya adalah lingkungan sekitar. Siapa itu? Bisa sekolah, bisa keluarga yang ada di sekitar, bisa orang-orang yang sukses. Jadi tentukan cita-cita, buat dukungan atau bangun relasi dukungan. Yang ketiga adalah pertahankan motivasi itu. Bagaimana cara mempertahankan motivasi? Dengan selalu mencasnya. Bagaimana cara mencasnya? Bisa berdiskusi dengan orang-orang yang sudah sukses. Bisa membaca buku orang-orang sukses. Jadi coba kita telaah orang-orang sukses itu biasanya hobi mereka itu membaca buku biografi orang yang sukses. Karena itu akan menambah atau mencas dirinya bahwa kita punya mimpi harus selalu diberikan tenaga. Kalau tidak, itu akan bergeser. Dan yang keempat adalah optimis. Yakin bahwa jalan yang ingin kita langkahi ini ada titik finalnya, ada titik finishnya. Tapi yang namanya belajar itu sepanjang hayat. Makanya ada istilah long lifetime, belajar sepanjang hayat, dan seterusnya. Jadi 4 hal ini menjadi hal pokok untuk membangun atau menjaga motivasi kita. Namun ada juga yang paling penting dan utama ya, yakinilah bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Tuhan itu selalu membersamai hamba-hambanya. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu di muka bumi ini pasti ada campur tangan Tuhan. Ada istilahnya skenario Tuhan. Makanya kadang yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk buat kita. Yang kita anggap baik itu belum tentu baik buat kita. Mungkin Tuhan punya skenario lain. Saya mungkin ya tidak pernah berpikir bisa sampai pada hari ini. Pernah nggak satu titik saya merasa rasanya bukan saya ini? Oh pernah. Tapi saya kembalikan kepada Tuhan bahwa saya meyakini ini adalah skenarionya. Ini adalah jalan hidup yang sudah ditentukannya. Sehingga kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu beriman dan menjaga itu untuk kebaikan. Begitu kurang lebih saya. Siap, banyak lagi. Ini pesannya syarat sekali hari ini ya. Jadi luar biasa sekali, benar bahwa long life education itu harus terus ditanamkan ya gitu. Kita harus malu dong buat adik-adik yang masih sekolah, harus malu
sempat viral juga beberapa waktu yang lalu, ada seorang nenek dan kakek itu yang Iya, masih sudah. mau kuliah gitu Iya. kan. Harusnya itu menjadi tamparan hebat buat kita semua Iya. generasi muda ya enggak? Umur 76 atau 75? 75, 76 Iya, gitu iya, ya. Dan betul. sebelumnya juga pernah ada juga Betul. di salah satu universitas. Dan ini tentunya menjadi tamparan buat kita bahwa pendidikan itu memang harus gitu ya. Betul. Saya pikir di seluruh agama juga menerapkan hal yang Betul. sama gitu. Makanya ada istilah begini. Ketika kita ingin melihat ilmu, maka bercerminlah ke atas. Lihatlah orang-orang hebat dengan syarat keilmuan itu. Tapi ketika kita ingin melihat harta, jangan ke atas. Lihatlah ke bawah. Masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita, yang bisa duduk di bangku kuliah. Mungkin dia ingin kuliah, dia tidak bisa. Jadi ketika kita ingin melihat ilmu, maka lihat orang di atas. Ketika kita ingin lihat harta, lihatlah orang di bawah. Kuncinya apa? Syukur dan nilai juang. Betul. Syukur dan nilai juang. Cerita itu tadi, satu atau beberapa tips nih Mas Nur Hadi. Gimana nih kayak kita bicara, kita berusaha sudah maksimal mungkin. Tentu tadi ada up and down-nya. Buat teman-teman adik-adik di sana, kalau ketemu sesuatu hal kegagalan bahasanya, di luar dari ekspektasi, usahanya sudah sangat maksimal, namun ternyata gagal. Fail gitu ya. Nah, dan itu kan kita manusiawi akan merasa bahwa sedih, kecewa, bahkan mungkin ada yang sempat, kenapa Tuhan saya diberi kegagalan sedangkan ikhtiar saya sudah 100% menurut kacamata dia sebagai sosok manusia. Apa yang harus dihadapi Mas Nur Hadi selaku generasi muda? Sisakan di hatimu itu 30-50% rasa kecewa. Setiap apapun yang dilakukan. Betul, karena ketika kita bertemu pada suatu titik kegagalan, kita sudah menyiapkan diri untuk itu. Mengapa? Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Pasti ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi ketika kita menyiapkan 30-50% rasa kecewa, kita bertemu, kita akan mengatakan bahwa, oh bersyukur saya. Karena saya tahu bahwa di balik ini pasti ada hikmah. Hikmah itu datangnya di belakang, tidak di depan. Sama kayak orang sadar itu ya. Jadi kalau dia menyesal itu datangnya di belakang. Tapi kalau dia datang hari itu namanya insaf. Insaf. Tapi boleh dong ya Mas Nur Hadi ketika kita gagal itu kita nikmati juga. Harus. Boleh kita luangkan, kita ungkapkan dengan cara menangis, dengan cara berdiam diri. Itu boleh sah-sah saja barangkali Mas Nur Hadi ya. Tapi yang nggak boleh jangan berlama-lama. Cepat bangkit. Itu poinnya. Oke Mas Nur Hadi. Terakhir dari sesi ini ngobrol. Sebenarnya kalau mau sih sampai 2 jam juga bisa ya. Gitu. Tapi nggak mungkin gitu ya. Terakhir. Terkait dengan kebetulan saya juga menjadi seorang duta teknologi. Ini yang mau saya juga bantu Mas Nur Hadi, bantu teman-teman di sana bahwa saat ini hampir sebagian besar siswa-siswi anak-anak muda di Indonesia itu lekat sekali dengan namanya platform teknologi, gadget dan segala macam yang barangkali juga di luar dari jangkauan saya saat ini. Mereka anak-anak SD sudah bangun tidur, sudah gadget dan seterusnya. Nah, cuman mirisnya di kita, berbeda dengan negara-negara maju, penggunaannya kadang-kadang ini tidak tepat fungsi. Gitu ya, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, boleh dong buat Mas Nur Hadi ngebantu teman-teman di sana, siswa-siswi yang ada di Indonesia, gimana nih menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada pada diri mereka, kemudian platform misalnya sosial media contohnya itu digunakan sebagai media sekaligus sumber referensi belajar. Harus seperti apa sih sebenarnya penggunaannya? Kalau kita mengkaji di tingkat dasar dan menengah, itu kita harus perbaiki hulunya. Apa itu? Gurunya. Jadi anak-anak ini sebenarnya dia menggunakan gadget ini dengan hal-hal yang dalam tanda petik menurut kita kurang bermanfaat karena tidak ada yang mengarahkannya. Tapi kalau gadget ini dibawa ke sekolah, diizinkan digunakan, dan gurunya menguasai teknologi ini, maka dia akan terarah kepada hal-hal yang positif. Bisa misalnya itu bicara aplikasi, bisa itu bicara tentang video, bisa itu bicara tentang artificial intelligence. Jadi kembali kepada gurunya. Anak ini kan tidak terarah karena tidak diarahkan, sehingga nggak ada arahan ini, nggak ada perintah ini dari guru. Ya kami main apa yang kami suka. Tapi ketika ada arahan, buka aplikasi ini, Kahoot misalnya, Kahoot ya, Kahoot masukkan kode ini. Ibu sudah buat pertanyaan, ayo jawaban kalian apa? Teknologi berfungsi dengan baik. Buka channel YouTube ini,
yang baris ini buka channel YouTube tentang ini, yang baris ini tentang ini. Sekarang tonton bersama, catat yang penting, nanti kita diskusikan. Positif kan? Mereka menggunakan ini menjadi tidak positif kan ketika satu, tidak ada perintah menggunakan yang mana. Kedua, karena tidak ada perintah, mereka akan memilih yang mereka senangi. Apa? Game. Kita tidak bisa tutup mata bahwa usia-usia begitu senangnya bermain. Dulu zaman kita mungkin ada istilah Nintendo. Betul. Ada istilah Gamebot. Gamebot, ada istilah PlayStation. Betul. Ya hari ini itu ada, tapi beralih ke gadget. Iya. Mudah dijangkau, mudah didapat. Artinya hulunya, gurunya harus disiapkan. Dan Bang Adin kan salah satu guru yang benar-benar memaksimalkan teknologi, media sosial dan sebagainya untuk pembelajaran. Tapi jangan juga kita mematok selama 24 jam atau 8 jam mereka harus fokus ke situ. Tidak. Ya kalau mereka punya waktu yang gunakan untuk game dan diizinkan oleh orang tuanya, silakan. Karena sekarang e-sport itu juga difasilitasi oleh negara. Ini menjadi satu ruang kompetisi yang bisa membangun prestasi. Betul. Jadi kita yang di hulu ini sebagai pendidik memandang e-sport ini jangan juga mengatakan itu hanya membuang waktu sia-sia. Iya. Nah, ini mindsetnya perlu diubah. Betul. Nah, ketika hulunya sudah betul, maka hilirnya siswa kita ini yakinilah dia akan terarah. Yakinilah teknologi yang digunakan itu akan bermanfaat. Bagaimana dengan media sosial? Ya, kalau saya punya satu momen di satu hari itu bermakna, maka saya akan share itu. Kalau hari itu dia, ayo anak-anak jangan lupa ya konten ini di-upload di media sosialmu. Jangan lupa di tag Bapak ya, biar kita semakin ramai. Kita perlu ramaikan tidak hanya selesai di kelas ini. Artinya media sosial itu ketika diarahkan juga positif. Tapi jangan juga kita marah ketika digunakan media sosial buat curhat, buat bikin konten yang mungkin membangun kreativitas sendiri. Tidak mengapa. Tapi kita juga mengingatkan, hati-hati dengan media sosial, bukan untuk dijauhi. Kalau kita kembali kepada pesannya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu bilang, jangan kau samakan kau mendidik anakmu itu dengan masamu, karena masa mereka itu berbeda. Hari ini kan anak-anak dengan gadget ini, saya ibaratkan, mereka ini seperti sudah punya batu, sudah punya pahat, sudah punya palu. Yang belum mereka punya adalah imajinasi membentuk apa. Siapa yang bisa memberikan imajinasi bentuk apa itu? Ya guru. Maka dia akan pahat batu itu menjadi imajinasi yang disampaikan oleh guru. Kata guru, bentuklah bangunan rumah. Dia akan bentuk batu itu menjadi bangunan rumah. Ya, hulunya sudah oke, hilirnya insya Allah akan mengalir begitu. Jadi PR utamanya adalah terletak pada hulu. Ya ini seluruh teman-teman tenaga pendidik ya. Bagaimana kita bisa menginfluence, memberikan role model dan juga mengarahkan anak-anak didik kita di sekolah. Gitu. Jadi guru dulu yang bisa memaksimalkan teknologi ini di dalam proses pembelajaran. Benar, saya sepakat juga. Dan perlu juga kita garis bawahi bahwa entertainment dan education itu harus balance. Nggak boleh kita ada yang kita jatuhkan. Gitu ya. Karena tadi juga bahwa ini memang dunia mereka. Gitu. Karena memang game juga itu nggak melulu cerita keliru. Bisa jadi banyak hal-hal dari anak-anak yang bermain game itu merangsang otak berpikirnya itu kadang-kadang memang otak tengah itu bermain sekali. Dan itu perlu kita asah juga gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan gamesnya, nggak ada yang salah juga penggunaan sosial medianya. Yang perlu kita luruskan adalah smartphone juga smart user gitu barangkali. Jadi kita balance gitu kali Mas Nur Hadi ya. Oke, jadi PR buat teman-teman guru dan teman-teman calon-calon guru khususnya dari IKIP PGRI Pontianak nih yang bakalan akan terjun langsung. Jadi penggunaan berbagai platform teknologi itu sangat diharapkan hadir di dalam proses pembelajaran. Karena tidak dipungkiri, yang akan kita hadapi adalah generasi alpha yang sangat lekat dengan kehidupan teknologi. Gitu Mas Nur Hadi ya. Oke Mas Nur Hadi, ini karena keterbatasan waktu juga dan tadi sudah azan sudah lewat gitu ya. Boleh dong statement terakhir, closing statementnya dari Mas Nur Hadi terkait apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bang Aan. Ini adalah satu langkah yang positif ya. Maka berikutnya harus ada satu pikiran penting, hal ini dilanjutkan dengan pekerjaan yang namanya kolaboratif. Jadi kalau hanya berakhir di ruang ini saja, rasanya kita kalau pakai pepatah Melayu itu angin pukul angin.
Apa tuh? Angin pukul angin? Ya sia-sia saja kan. Oke. Nggak akan kena. Nggak ada menghasilkan yang kita sebut bermakna, itu nggak dapat. Jadi saya mengajak ini Bang Aan juga, ayo kita sama-sama bergerak, kita berkolaborasi. Mungkin kita harus jemput bola datang ke sekolah-sekolah. Ya, bisa kita mulai dari Sambas sana, di sekolahnya Bang Aan, atau di sekitaran Kabupaten Sambas. Kebetulan saya juga orang Sambas, pendekatan kulturalnya bisa kita gunakan. Ayo sama-sama kita bekerja dan berkolaboratif untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sambas. Dan tadi itu, motivasi untuk tenaga pendidik dan gurunya, kemudian motivasi untuk peserta didiknya. Karena pekerjaan hari ini tidak akan tuntas kalau kita hanya bekerja sendiri. Pekerjaan hari ini akan terasa cubitannya ketika kita mau berkolaborasi. Berhentilah kita mengutuk kegelapan. Jadilah lampu emergensi, yang mana kita menjadi cahaya yang memberikan harapan. Gitu saya pikir. Asik, ini boleh di-highlight. Oke, sip. Kita harus bergerak ya, Mas Nur Hadi ya. Gitu. Kalau saya boleh mengambil kutipan kalimat saya diskusi sama seseorang bahwa inovasi perlu, kreatif itu perlu, tapi di ujung aktif yang paling perlu. Betul. Percuma kreatif, percuma inovasi kalau nggak aktif juga, nggak ada actionnya gitu ya. Betul. Oke, Mas Nur Hadi, terima kasih banyak hari ini, siang hari ini yang sudah sudi meluangkan waktunya bersama saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang, khususnya bagi teman-teman anak muda, siswa-siswi, dan tadi ada titipan buat guru-guru bahwa harus selalu menjadi role model, harus menjadi motor untuk bisa menggerakkan anak-anak kita menjadi lebih baik. Thank you so much buat Mas Nur Hadi. Sama-sama. Sukses terus. Sukses untuk bermanfaat, sukses untuk menginspirasi, dan sukses untuk target-target impian hidup berikutnya. Amin, ya Rabbal gitu. Alamin. Barangkali kita nanti bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Boleh. Sepertinya masih banyak yang perlu saya gali dari sosok Nur Hadi. Yuk kita sama-sama berkolaborasi. Siap sekali. Oke, baik teman-teman semua dimanapun berada, sesi ini sudah berakhir. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita catat bareng-bareng, dan bismillah bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sama-sama. Oke, sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya yang menginspirasi. Dadah!